Halo gengs, Gocha. Jadi kemarin ini kita udah pernah bahas sebuah laptop cooling yang mahal lawan yang murah gitu. Dan abis itu di komen banyak banget yang bilang, Bang, kenapa nggak cobain Suncell? Di harga 400.000, cobain deh cooling pad Suncell. Cobain merek Suncell, Bang. Pakai Suncell kalau mau dingin. Suncell. Pakai Suncell. Oke, gua dengerin kalian dan gua bakal cobain Suncell. Dan disinilah barangnya. Suncell. Nah, gue sama sekali belum pernah denger merek Suncell ini. Dan kebetulan orang Suncellnya juga email gue, mungkin setelah dia lihat video cooling pad itu ya. Dan tawarin gue pengen cobain nggak produk mereka. Jadinya setelah ngobrol-ngobrol sama dia, gue minta cooling pad mereka yang bisa dibilang paling laku lah, atau paling kuat gitu. Gue nggak tahu sih ini paling kuat atau enggak ya, tapi dia sih rekomen ini, jadi gue bilang let's go aja gitu. Dan ya gue belum buka, kita bakal buka bareng dan coba di tes yang sama gitu, sama kayak kemarin, pakai laptop yang sama di kondisi yang sama. Oke, gue pindahin dulu kameranya. Oke, jadi karena gue nggak pernah tahu Suncell itu apa, pertama kali gue lihat itu agak sedikit bingung sih, soalnya bentuknya mereka tuh agak sedikit berbeda ya dengan cooling pad yang biasanya. Kalau kita lihat cooling pad dari contohnya Cooler Master sama Suncell, ini bentuknya agak sedikit lumayan jauh berbeda sih. Yang Cooler Master udah jelas banget itu adalah cooling pad ya, untuk orang yang nggak ngerti juga bisa tahu. Tapi yang Suncell ini untuk orang awam bisa jadi mereka kurang jelas gitu, itu apa sebenarnya. Berarti ini lebih butuh power yang lebih banyak dibanding laptop cooler biasa. Coba kita lihat yang ini sekarang. Ini yang gue maksud dari bentuknya agak sedikit nggak kayak yang biasa ya, nggak seperti kayak cooling pad yang biasanya kita lihat gitu. Ini terbuat dari akrilik, custom made, dan ini, wah, ini kurang lurus nih. Coba kita buka dulu. Hai, ini terbuat dari akrilik dan di bagian kakinya itu ada karet-karet gini untuk dia nggak terlalu licin ya di meja. Tapi sebenarnya masih agak licin juga sih. Dan lanjut ke kipasnya, ini juga terbuat dari akrilik dan ini sih mestinya ada cover plastik yang kita harus buka ya. Oke. Di sini ada colokannya, ada on off-nya di belakang, dan ini mestinya sih adjustment speed-nya. Kita bisa mau kenceng atau mau pelan. Emang ini desainnya nggak kelihatan kayak laptop cooler sih ya. Kayak lebih industrial mungkin untuk mesin gitu kan. Nggak kerasa kayak untuk laptop gitu. Makanya pas pertama kali gue lihat juga agak sedikit bingung. Berarti kita butuh colokan lebih sih. Kalau misalkan kalian udah colokannya penuh gitu, biasanya bakal mesti colok satu lagi di sini. Kan biasa kan laptop cooler tinggal colok aja ke laptop. Tapi ya ini mesti colok ke tembok. Kenapa tidak nyala? Oh, mungkin ini gue matiin. Ini kita putar ya. Oke. Ini berarti yang paling kecil. Holy. Oh my god. Kalian dengar kan suaranya? Ini belum yang paling kenceng loh. Coba kita kencengin lagi ya. Kayak mesin jet. Sumpah, ini keras banget suaranya. Oke, jadi ini tipenya blower. Angin kesedot dari bawah, tembak ke atas. Ya, banyak juga di komen yang bilang kalau cari laptop cooling itu yang vakum. Tapi setahu gue yang vakum itu, kalau gue nggak salah ya, kalau tipe yang vakum yang kita colok di samping laptop kita itu harus ada pembuangan angin di samping gitu. Karena laptop gua nggak ada, kiri dan kanan nggak ada, jadinya gua nggak bisa pakai yang tipe vakum. Yang laptop kayak gini tuh nggak bisa. Tapi kalau laptop kalian ada grill di sampingnya, pembuangan angin, kalian bisa pakai yang tipe vakum. Coba kita taruh ya, kayak gini kan. Menurut gua ini lebih ke workstation banget sih, kayak yang hardcore. Mungkin gamer banget ya, karena gue rasa sih kayaknya dengan suaranya yang sekenceng itu, nggak terlalu banyak orang minat sih. Termasuk gue juga, karena itu kenceng banget. Bahkan kalau kita cuman yang paling rendah, coba ya, pelan-pelan. Ini yang paling kecil.
Dan suaranya udah luar biasa kenceng sih. 65 dB. 65 dB tuh kenceng banget sih. Coba maksimum ya. 77. Oke, tapi kita di sini pengen tahu performanya itu seperti apa dengan suaranya yang super kenceng kayak gitu. Gue sendiri penasaran dan gue yakin kalian juga penasaran bakal sedingin apa laptop kita ya. Dan ya, kita bakal coba sekarang. Oke, sekarang lagi idle, cuman OBS aja yang jalan. Dan untuk temperature GPU sih memang agak naik sih kalau OBS lagi jalan ya. Dan sekarang sekitar di 60-an gitu. Disclaimer aja kalau ini emang laptop butut ya, ini super panas banget, kayak nggak ngapa-ngapain aja panas. Makanya gue pilih untuk kita cobain kipas laptop ini. Oke, udah mau 20 menit dan temperature-nya sih stabil aja sekitar kayak di 77 dan 78 gitu. Gue nggak nyalain OBS ya karena OBS-nya itu nge-lag parah banget sama laptop ini. Balik lagi ini emang laptop udah butut banget, gue udah nggak pernah pakai lagi. Super parah lag-nya, kalau nggak ngapa-ngapain juga nge-lag ya. Dan memang panas banget sih ini laptopnya, gila. Tapi kayaknya kita udah bisa bilang kalau nggak ada kipas, temperature-nya di Heaven Benchmark itu sekitar 77 dan 78 lah. Jadi sekarang kita bakal pakai kipasnya si Suncell ini dan lihat kayak gimana. Dan gue rencanain sih untuk pakai paling besar ya kipasnya, jadi paling turbo gitu. Karena gue penasaran aja bakal kayak gimana. Untuk sekarang gue bakal cool down dulu. Jadi gue bakal quit ini dan biarin dia istirahat dulu sebanyak kayak 20 menit lagi. Baru kita mulai tesnya pakai si Suncell. Oke, jadi ini baru aja 6 menit. Tapi saking berisiknya gue agak kurang tahan sih untuk tunggu 20 menit ya. Keras banget. Kayaknya tetangga gue bisa denger deh. Ini kayak lagi vacuum cleaner gitu loh. Tapi ini berfungsi banget karena sekarang temperature itu di 49 aja. Dan bahkan maksimumnya itu cuma di sekitar 67. 49-50 gitu lah. Berarti ini turun sekitar 27 derajat dari nggak pakai coolernya sama sekali. Dan ini settingan yang paling turbo ya, jadi paling kenceng. Untuk sekarang sih agak sedikit berisik banget sih, parah berisik banget. Bahkan tadi gue coba pakai headset gaming gue ini dan dengerin lagu gitu, tetap kedengeran. Ini bukan noise cancelling ya, tapi ini lumayan nge-seal suara kok dari luar. Dan ini tetap kedengeran banget suaranya. Oke, gue bakal coba kecilin aja dulu ya. Oke, ini kipas yang paling kecil yang gue bisa dapetin, karena kalau gue puter lagi dia bakal mati. Dan ya kita coba aja lihat beberapa menit kemudian temperature-nya berapa. Sekarang sih udah naik langsung, naik sekitar ke 56, 55 gitu. Tapi nggak apa, coba kasih sekitar 5 menitan, dan ya kita bakal balik lagi. Oke, udah mau 10 menit, dan kalian bisa denger lah ya, sekarang kipasnya nggak seberisik yang tadi kan. Ini yang paling kecil, dan untuk temperature-nya juga lumayan bagus banget sih, di 56, 57 gitu. Ya, menurut gue oke banget karena sekarang suaranya nggak sekeras tadi, tapi kita tetap bisa dapet di bawah 60 lah. Dan kalau kalian lupa sama betapa kerasnya tadi, coba kita naikin lagi ya. Oke, jadi produknya ini tuh versi yang portable, jadi gampang untuk dibawa kemana-mana gitu, lebih kecil katanya. Dan gue cukup kaget sih, karena ya kita bisa lihat sendiri kalau ini barangnya nggak kecil ya. Dan agak bingung juga ini mau dibawa kemana gitu kan sebenarnya. Karena ya size-nya juga besar dan ya, orang pasti lihat itu apaan gitu. Kalau kita bawa ke cafe pastinya juga bakal mengganggu lah suaranya ke orang-orang sebelah. Jadi walaupun ini portable sih, gue lihatnya tetap kayaknya sih lebih taruh di rumah aja gitu ya, nggak dibawa kemana-mana. Dan untuk performanya sih dari hasil yang gue tes, ini super efektif banget sih. Bisa turunin sekitar 27 derajat gitu. Itu luar biasa banget. Gue sayangnya nggak ada laptop cooler yang lain yang di video kemarin gue bikin juga gue sekarang udah nggak punya ya. Jadi gue nggak bisa tes sebelah-sebelahan gitu untuk kasih kalian lihat. Tapi dari tes yang kemarin itu, yang harganya murah itu cuman turun sekitar 1-2 derajat. Yang harganya 400.000 itu cuman turun sekitar kayak 7-8 derajat lah. 10 derajat maksimum gitu. Jadinya ini yang sebenarnya harganya juga 400-an lebih ke atas gitu. Bisa turun 20 derajat itu udah luar biasa gila sih. Apalagi kalau kita maksimumin fan-nya, walaupun suaranya itu luar biasa keras sih. Gua rasa sih agak susah sih untuk dipakai di maksimum ya, karena gue yakin nggak ada orang yang tahan sama suaranya. Tapi kalau kita kecilin kipasnya kayak yang tadi gua tes juga, itu bisa turun sekitar 20 derajat gitulah, 19 atau 20 derajat. Yang masih super bagus banget sih. Tapi tetap suaranya itu lumayan keras. Ini produk yang unik sih, jujur aja gue nggak bakal bohong ya. Dan ini tipe-tipe barang yang 100% difungsi gitu. Nggak peduli lagi yang lain, yang penting
fungsinya. Dan kalau kalian memang suka sama produk yang terobos aja sama fungsi gitu, nggak peduli yang lain, ini mungkin produk yang cocok buat kalian gitu. Dan ya, selain bisa dinginin laptop kita, kalau kita nggak kepake, kita juga bisa jadi kipas gitu kan. Kita bisa berdiriin kayak gini dan coba nyalain. Oh my god. Ya, ini bisa jadi kipas. Ini bisa jadi kipas. Oke, kalau kalian tertarik, gue bakal kasih linknya di bawah. Dan ya, kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye.